Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 11 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Sambil menunggu bantuan pemerintah dari berbagai sumber mengatasi persoalan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, Bupati Rotendao minta aparat desa kelurahan tertibkan data warga calon penerima. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Gebi Hurek Making. Di tengah bantuan langsung pribadi Bupati Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu ingatkan aparat desa kelurahan untuk segera melakukan penertiban data kepala keluarga dan warga yang kehilangan sumber mata pencarian di tengah wabah corona sambil menunggu bantuan pemerintah. Ditegaskannya, saat ini pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Sekretaris Daerah bersama dinas terkait melaksanakan pertemuan untuk kesamaan data dalam pemberian bantuan. Permintaan Bupati Paulina Haningbulu itu disampaikan ketika menyerahkan bantuan sebagian 9 bahan kebutuhan pokok, beras dan supermie bagi warga penghuni Translok Paal, Desa 25, Rote Barat Laut. Ditegaskan Paulina Haningbulu agar tidak terjadi penobelan penerimaan bantuan, bahkan ada yang terlewatkan. Aparat desa kelurahan diminta jujur tertibkan data kepala keluarga, karena bantuan pemerintah nantinya harus dipertanggungjawabkan. Pengantar kasih penegasan bahwa orang-orang ini adalah penduduk setempat. Karena kalau sedang ada keterangan begitu, bisa-bisa saya dapat bantuan dari pemerintah. Jadi hari ini kami datang sini nih, ada bawa bantuan, ini bantuan pribadi, belum pemerintah. Pemerintah masih kumpul data juga agak susah. Soalnya Bapak Desa dong bisa kadang-kadang kerjasan jujur. Sementara Pak Sekda ada pimpin rapat tentang data-data untuk BLT. Verifikasi lagi, karena coba Bapak Desa dong jujur baik. Tercacar ada yang dobel. Untuk diketahui, Sabtu 9 Mei 2020, Bupati dan Wakil Bupati Rotendao Paulina Haningbulu Stefanus M. Saek menyerahkan bantuan pribadi bagi 35 KK penghuni Translok Paal Desa 25 dan bantuan beras, supermie, telur dan susu bagi 15 lansia di Dusun Batunggois, Desa Olelasin, Kecamatan Rote Barat Daya. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Cegah COVID-19, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyiapkan 3 tempat karantina bagi orang asing dari luar Provinsi NTT yang masuk ke wilayah tersebut. Kidaka menurunkan laporannya. Cegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur rutin melakukan sterilisasi terhadap orang asing dari luar Nusa Tenggara Timur sejak Maret 2020 lalu. Sterilisasi yang dilakukan berupa pengecekan identitas dan pemeriksaan suhu tubuh di posko COVID-19 pintu masuk Kabupaten Timur Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Petugas posko dari Dinas Perhubungan Kabupaten Timur Tengah Utara Vincent Mone kepada RRI mengatakan pemeriksaan lebih difokuskan bagi orang dari luar Nusa Tenggara Timur dan jika kedapatan akan dikarantina sesuai ketentuan yakni selama 14 hari. Sementara terkait tempat karantina, Vincent menambahkan Pemda TTU telah menyiapkan 3 lokasi karantina. Kalau untuk dari luar daerah, kalau seandainya dia baru masuk, tentunya kita periksa di sini dan dibawa ke posko untuk penanganan lebih lanjut. Bila mana kalau seandainya ada kejadian ini, di karantina kan 14 hari baru dia keluar untuk bergabung dengan keluarga. Ya. Penanganannya taruh di rumah susun, selebihnya taruh di BLK dan rumah sosial. Dalam pelaksanaannya, petugas yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, pemerintah desa setempat dan Karang Taruna tak segan-segan menghentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang hendak melintas masuk ke wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. RRI Atambua, Mekidaka melaporkan. Warga tani desa Umak Laran, Belu, Nusa Tenggara Timur diperhadapkan pada ancaman kekurangan pangan akibat gagal panen di musim tanam tahun ini. Produksi serta produktivitas hasil panen petani pada lahan basah persawahan di wilayah desa Umak Laran, Kecamatan Tasveto Timur, Kabupaten Belu di musim tanam tahun ini bisa dibilang menurun drastis. Minim curah hujan tahun ini sebagian besar lahan basah persawahan di wilayah desa setempat bisa dibilang terbengkelai, tidak bisa digarap, kalaupun yang sempat ditanami padi itu pun tidak bisa berproduksi dengan baik ataupun petani mengalami gagal panen. Warga tani desa perbatasan Belu kini diperhadapkan kondisi serba sulit. Seperti apa yang dialami Laurentius Malela, warga tani setempat begitu mengeluhkan kondisi kehidupannya saat ini. Kurang lebih 80 are lahan sawah yang sempat digarap kini terancam gagal panen
karena kekurangan air. Kondisi tanaman padi tahun ini gagal tanam semua. Di Umaklaran ini pengaruh curah hujan kurang, habis ini saluran irigasi yang memang ada tersedia, tapi air irigasi baru-baru musim panas ini kan kasih keluar, habis rencana mau pengerukan, sehingga musim hujan ini hujan juga tidak betul, akhirnya penampungan air tidak mencukupi. Kan ke beberapa tempat yang ada sempat tanam ini juga air di irigasi sangat kurang. Pantauan RRI ke lokasi desa Jumat pagi, beberapa petak lahan persawahan yang sebelumnya sempat ia garap dan kini hampir memasuki masa keluar bulir padi karena kurang pasokan air mulai kelihatan mengering. Hasilnya yang macam ini tidak mengharapkan lagi karena curah hujan sudah semakin berkurang. Upaya saya rencana mau tarik air dari kali juga, ini faktor penunjangnya sangat motor air atau bensin selang beberapa tempat yang di atas itu bisa sempat panen. Nah, dapat tapi sedikit-sedikit. Hamparan ratusan hektar lahan basah persawahan yang diolah warga tani desa setempat selain mengandalkan tanah hujan, juga terdapat saluran irigasi bendungan Cirane yang cukup mendukung. Namun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sejak 2018 lalu, karena terdapat sumbatan material lumpur pada badan bendungan, saluran irigasi pun tidak bisa berfungsi mengalirkan air. Belum lagi musim tanam tahun ini curah hujan tidak begitu menentu, dampaknya warga tani begitu kesulitan beraktivitas menanam lahan garapan. Kodim 1627 Rotendao bersama komunitas Rote Island Sailing Community bagi sembako di tengah pandemi COVID-19. Mengatasi kesulitan warga di tengah pandemi COVID-19 di Rotendao, jajaran TNI Kodim 1627 Rotendao bersama kelompok pencinta olahraga bersepeda Rote Island Cycling Community melakukan aksi berbagi kasih bertempat di Desa Kuli, Kecamatan Lobolain. Komandan Kodim 1627 Rotendao Letkol Kavaleri Adrian Wayu Dwi Atmoko mengatakan sedikit bantuan yang diberikan diharapkan turut meringankan beban ekonomi warga terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan terdiri dari beras 5 kg, telur, mie, susu, minyak goreng, kopi, gula, dan teh. Bantuan serupa akan diberikan pada kegiatan lain dalam wilayah binaan Kodim 1627 Rotendao. Penyerahan bantuan Kodim 1627 Rotendao didampingi Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1627, Nyonya Kiki Adrian Dwi Atmoko. Kita bersama dengan RICC kemarin kita memberikan sembako di Desa Kuli. Terus ya rencana kita akan berlanjut lagi minggu-minggu depan ke tempat daerah lain yang memang daerah itu kekurangan, maksudnya warga yang di wilayah yang banyak warganya yang kurang mampu lahan itu yang layak mendapat bantuan. Kemudian penyemprotan ataupun bidang pencegahan kita juga tetap melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum. Kodim 1627 Rotendao melalui Koramil dan para Babinsa secara terjadwal akan terus melakukan aksi disinfektan pada sejumlah tempat umum seperti pasar, gereja, masjid, dan tempat ibadah lain, serta kegiatan sosialisasi antisipasi COVID-19 sesuai protokol yang berlaku. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Urek Making melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.